Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Piki Satria Ramadan dari kelas Informatika 1 dengan NPM 41155050230021. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu shared data and transaction. Ini mata kuliah sistem terdistribusi. Jadi apa sih itu shared data? Jadi shared data adalah data yang bisa diakses oleh dua orang atau lebih dari satu sistem atau suatu aplikasi yang sama, namun diakses oleh banyak pengguna. Contohnya seperti database yang bisa diakses oleh dua orang atau lebih. Dan ada juga ketika pengimplementasiannya di dunia kerja, ada orang yang kerjanya itu sistem remote, jadi kerja di rumah namun memakai satu jaringan atau sebuah sinyal. Jadi satu laptop itu bisa mengakses aplikasi yang ada di komputer tapi beda tempat. Misalnya saya di sini memakai laptop yang sedang saya gunakan, namun ketika kerja remote saya bisa mengakses sebuah aplikasi yang sebenarnya aplikasi itu terinstall di satu komputer. Misalnya komputer itu ada di daerah luar Pulau Jawa. Nah, itu juga bisa dan termasuk dalam shared data. Terus yang kedua ada fault tolerance and transaction. Jadi fault tolerance itu adalah sebuah kemampuan sistem untuk beroperasi selayaknya tidak terjadi suatu masalah, walau beberapa komponen mengalami kerusakan. Dan salah satu teknik agar terjauh dari fault tolerant tersebut adalah backup and restore. Jadi kita itu harus membackup semua data yang ada di komputer atau desktop, apalagi kan misal digunakan sebagai server database. Jadi kita itu emang harus membackup data-data tersebut agar ketika misalnya server tersebut down atau maintenance, maka kita memiliki backupannya dan bisa digunakan untuk server backupan. Jadi datanya itu memang masih ada dan tidak harus mengisi data ulang. Nah, terus ada transaction, adalah serangkaian operasi yang dilakukan sebagai satu unit kerja. Tujuan utama transaction adalah menjaga integritas, memastikan data konsisten, dan menyelesaikan operasi dengan aman. Transaction memiliki beberapa sifat utama yang sering disebut sebagai ACID. Jadi salah satu contohnya itu adalah atomicity. Seluruh operasi dalam transaksi harus berhasil atau gagal sepenuhnya. Jika satu operasi gagal, semua perubahan harus dibatalkan. Contohnya ketika ada dua orang, jadi misalnya si A itu pengen transfer uang sebesar 2 juta rupiah ke si B. Namun dalam sebuah perjalanan atau pengiriman data itu terjadi kesalahan atau error. Jadi uang 2 juta tersebut tidak akan terpotong atau tidak akan terkirim ke si B. Jadi tidak akan ada penumpukan saldo di si B dan tidak ada pengurangan saldo di si A. Jadi fungsi dari atomicity itu harus atau jika satu operasi gagal, semua perubahan harus dibatalkan. Terus ada replication, adalah teknik dalam sistem komputer untuk membuat backup data agar terjauh dari kehilangan data yang berdampak
jangka panjang. Apalagi kan sebuah server itu digunakannya bukan hanya untuk admin saja, tapi digunakan oleh user-user dan biasanya itu kan banyak. Jadi database itu harus di backup terlebih dahulu atau memang harus di backup secara berkala agar tidak terjadinya kasus kehilangan data. Karena jika kehilangan data satupun, maka bisa berakibat fatal untuk kedepannya. Terus ada pengaksesan resource pada sistem terdistribusi, memerlukan nama resource. Jadi ketika kita mencari sebuah resource, maka bisa mencarinya dengan search atau mencari namanya langsung. Contohnya ketika di Windows, klik cari, ketikan misalnya Word. Nah, maka akan ada aplikasi Word ini. Terus ada melakukan dengan lokasi research alamat. Jadi mencarinya via alamat. Contohnya seperti ini. Saya ada sebuah aplikasi. Nah, buka lokasi file. Nah, ini langsung semua data dari aplikasi ini bakalan tersambung ke apa yang dicari. Terus ada rute, bagaimana mencapai lokasi tersebut. Jadi kalau rute itu harus satu-satu, misalnya ke sini mau mencari ini misalnya. Nah, harus satu-satu dulu sesuai dengan rute yang ada. Selanjutnya itu tujuan share data, agar seluruh program, peralatan atau peripheral lainnya dapat dimanfaatkan oleh setiap orang yang ada pada jaringan komputer tanpa terpengaruh oleh lokasi maupun pengaruh dari pemakai. Jadi ketika share data itu tujuannya yaitu mempermudah juga kepada dua user atau lebih agar tidak memerlukan ketemuan gitulah. Jadi misalnya pengen ngedit, kan kalau misal harus ketemuan dulu ngedit di satu komputer itu ribet. Kalau misalkan di share data kan lebih mudah juga, bisa dikerjakan di mana saja. Namun share data itu memiliki kelemahan, yaitu kemudahan dalam sharing file pada jaringan yang ditujukan untuk dipakai oleh orang-orang tertentu seringkali mengakibatkan bocornya sharing folder dan dapat dibaca pula oleh orang lain yang tidak berhak. Namun di balik kekurangan pasti ada kelebihan, dan ini kelebihannya yaitu mengurangi biaya duplikasi usaha pengumpulan data dan juga aman, menjaga data dalam lingkungan yang aman, dan juga bisa di backup dari setiap datanya itu. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.